pertama yaitu dimulai dengan pembukaan. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan mengheningkan cipta, menyanyikan lagu Di Timur Matahari dan Mars 4. Mohon hadirin bisa berdiri. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, bersama kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah ini
Profesor Dr. Sastorini Putra Agung, kepada Profesor Dr. Suparno MSI, dan kepada Profesor Dr. Sidik Iniata sebelumnya kami persilakan untuk duduk. Prodi PSHPD Universitas 17 Agustus 1945 kami persilakan Profesor Dr. Sidik Iniata SHM. Pak Rektor dan Ketua Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat dan salam bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya serta perlindungannya kita dapat bertemu di ruangan yang cukup sejuk untuk acara yang utama adalah pembukaan. Kemudian juga diikuti dengan pemilihan reorganisasi ketua alumni dan hima. Semoga acara ini berjalan lancar dan beriman. Amin. Yang terhormat Ketua Pembina YPP 17 Profesor Dr. Sastorini Putra SHM yang telah berkenan hadir. Namanya kangen sama Bapak Ibu semua. Yang terhormat Dr. Untak Semarang, Profesor Dr. Andes Haji Suparno MSI. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang terhormat Ketua LPM, mana Ketua LPM? Oh, itu di belakang. Dr. Haji Agus Wibowo SNSI. Ya. Ini yang selalu setia mengawal Pak Rektor. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Dr. Adi Karyono SHM Home, ya ini juga alumnus ya. Yang terhormat Ketua Alumni Bu Dr. Triasuti SHM Home, ya terima kasih untuk kehadirannya. Nanti saya pocok jadi ketua sidang. Ya nanti tawar kenalannya di luar aja. Yang terhormat Ketua Hima atau yang mewakili. Ya. Kemudian saya tetap harus berterima kasih pada Ketua Panitia Bu Dr. Arista. Terima kasih Bu Dr. Ya. Dengan segala kerendahan hatinya, ya, beliau mau untuk mengurusi kita semua. Ya. Kemarin saya sempat ketemu, pesan saya cuma satu, sudahlah sekarang diurus untuk jadi guru besar. Ini doa. Ya. Yang terhormat Sekretaris Bidang Akademik dan Mahasiswaan Dr. Mas Adi, ini yang selalu bisa diikuti juga. Ya. Agak saya sentil, agak ini ya semacam-macam lah. Yang terhormat Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Dr. Sri Mulyani, dan segera berbesarnya. Ya. Ya kita itu selalu berdoakan saja. Kemudian yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai Bapak Ibu alumni yang program dokter dan juga mahasiswa. Ada beberapa program yang coba kita untuk tingkatkan. Yang pertama adalah soal kelulusan. Sekarang tidak zamannya mahasiswa itu selalu bangga jadi mahasiswa.
Karena kalau bangga terus, ya jadilah mahasiswa. Tidak lulus-lulus, bangga terus. Ini harus ada batasan, kebanggaan itu ada batasan. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum lulus itu kita push, ya. Yang sudah lulus kami jadikan partner. Jadi adalah salah, ya salah kalau alumnus itu adalah di bawah prodi. Kemarin ada itu, enggak, saya nggak pernah mengatakan itu. Teman-teman saya tidak pernah mengatakan itu. Kita adalah partner yang selalu bergandeng tangan bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita dan juga prodi ini bisa berkembang. Target yang harus kami capai dengan dukungan Bapak Ibu alumni dan juga mahasiswa adalah akreditasi unggul. Gak lagi baik sekali, lelah ngurusi baik sekali terus. Kalau sudah unggul, kita bisa bicara lebih leluasa, lebih gampang, ada kebanggaan yang melekat di situ dan sebagainya. Program yang sudah kami kembangkan, kemarin angkatan 13, target yang kami sampaikan adalah minimal 70% angkatan itu lulus. Alhamdulillah lebih dari 70%. Sisanya sekarang progres. Saya harapkan semester ini selesai, maksimal semester depan. Karena memang kadang-kadang doya itu ya kadang-kadang itu. Ya ini karakter kita kan seperti itu. Doya kadang-kadang itu alasannya ini. Kadang-kadang saya cuma pesan, sudahlah, saya minta 5-10 menit saja lah setiap hari connect dengan materi, sudah. Paling tidak lihat judul, lihat materi itu sudah. Itu sudah connect. Saya selalu pesan di situ. Kemudian yang kedua, kami sudah mengumpulkan angkatan, paling tidak angkatan 1 sampai 10 yang sudah lepas tangan, lepas apapun. Kami kumpulkan hadir sekitar 7 orang. 70 itu dari angkatan 1 sampai yang sudah proses tesis, yang ongoing terus itu yang sudah kami kumpulkan. Tapi yang angkatan 1 sampai 10 ini kan stagnan, sudah nggak ada, bahkan sudah nggak ada harapan. Saya sempat laporkan Pak Rektor, saya kumpulkan, Anda gerakannya bagaimana? Mari kita kerjakan bareng. Kami fasilitasi di prodi. Prodi mau fasilitasi apa sih yang mau ditulis? Mari kita fasilitasi. Tetap menjaga kualitas, tapi progresnya harus nampak. Alhamdulillah dibentuk tim OTW dokter. Itu yang bentuk Pak Cabudin. OTW dokter. Alhamdulillah paling tidak ada 10 bergerak. Bayangan saya cuma 5 atau 7. Ternyata ini bergerak terus. Alhamdulillah kalimat yang muncul, ini saya bangkit kembali dari tidur panjang. Ya ini yang sudah kami lakukan, saya harus laporkan ke Bapak Ibu. Paling tidak inilah prodi bergandeng tangan dengan alumni dan mahasiswa. Ya, jadi jangan berpikir alumni itu di bawah, bukan. Mahasiswa itu bukan di bawah juga.
itu sivitas akademik. Ini yang paradigma baru yang kami kembangkan. Ya alhamdulillah Pak Rektor menyambut positif. Ya. Bahkan sekarang ujian tidak lagi bertele-tele. Bapak Ibu yang sudah berlalu sudahlah. Memang itu bagian dari masa lalu. Bapak Ibu ada 5 ya mulai kelayakan, tertutup, terbuka. Sekarang kita pangkas. Ada seminar hasil penelitian, seminar usulan penelitian. Kemudian yang kedua, kelayakan hasil penelitian. Jadi SHP dan kelayakan digabung. Ketiga, ada ujian tertutup, formnya di situ. Kemudian yang terakhir adalah ujian terbuka. Ya. Ini langkah-langkah yang kami laksanakan, dan kekuatannya di mana? Ada surat rektor, surat keputusan rektor. Ya. Jadi tidak sekedar kami akan melangkah, kami juga sudah diskusikan dan rektor. Saya kira hal ini perlu saya sampaikan, sehingga kalau ada kekurangan, mohon Bapak Ibu bisa berikan masukan ya, untuk perkembangan kita bersama. Langkah-langkah ini sudah kami jalankan, dan mudah-mudahan target minimal 70% dari setiap angkatan itu terpenuhi. Tidak lagi bertele-tele ya. Karena kalau ujian dipotong satu langkah itu sudah mengurangi beban kos maupun beban pikiran. Dan kelayakan itu ya, kemarin ada ujian, saya lebih baik ngadepi sidang di pengadilan daripada kalimatnya itu selalu seperti itu. Ya ini yang coba kami kikis, mohon bantuannya Bapak Ibu tanpa mengurangi kualitas yang kita jaga. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden yang bergabung atas sambutannya. Yang berikutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas 17 Agustus Semarang, sekaligus pembuka kepada Profesor Dr. Raja Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam-salam sehat selalu. Salam Pancasila. Merdeka. Bahwa ujian dasar itu diawali pertama perfect, kedua kepiur, ketiga gerimis, anak barat, udah terus. Bahwa orang sukses, orang hebat itu diawali dari semangat optimisme. Setuju? Bukti ini ono kado bahwa orang sukses itu hanya akan menjelma membentuk orang-orang dermawan. Betul? Apa orang dermawan? Memberi, dan memberi. Betul kan? Hari itu ono bahwa memberi itu satu menyenangkan, kedua menyehatkan, dan yang ketiga mensucikan. Setuju? Tepuk tangan untuk Bukan Semarang. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pembina Dimas Semarang, ibu kita, nenek kita, eyang kita, Ibu Profesor Dr. Saksi dari Indonesia Ketua Program Studi S3 Profesor Dr. Sigit Widianto. Dari dekanan diwakili dekan adalah juara kami Dr. Hadika. Yang lainnya tak sebut dulu saya aja, yang merasa sebut satu-satu. Betul? Alumni sukses ya, pengacara duit-duit. Pak kami, Sugeng Selatan, Ibu, Sugeng Selatan, Makmur Tahunnya.
Yang pertama, Bapak Ibu, saya yang pertama terima kasih kepada saudaraku Ibu Dr. Arista dan Ibu Dr. Sukiniman. Matur, pertama ini yang kami sampaikan karena beliau adalah ketua Sukin adalah sekretaris, bisa mengumpul ke dulu-dulu kita setuju? Juga menurut saya di belakang sana itu anggota dewan yang terhormat dari Kota Sorong, Pak Ketua Dewan, Pak Budi Rastio, membawa 4 mahasiswa dari anggota dewan. Oleh yang ini disampaikan berkata itu, maka lembaga beringat apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Bram sendiri bahwa kita akan merubah. Saya sebagai rektor akan merubah pola yang ada di S3. Apa? Smile dalam layanan. Semua layanan. Iya caranya, Mbak, untuk apa? Apa sih sobat? S3 sekarang ada open house. Setiap waktu setiap Bapak bisa ketemu di sana. Nanti sampai pada jurnal kita sampaikan. Oleh karena yang disampaikan dulu saya untuk yang sudah alumni dan yang masih S3, saya ingin merubah. Masuk utang angel, dan sebulan yang lalu kami didatangi dari Pak Prodi dan Diana, saya ingin merubah. Jangan pernah ujian itu menyakitkan. Harus smile dan smile. Dua minggu yang lalu kami ditugasi oleh KPU, saya ditugasi menjadi ketua sidang. Ngekek terus. Apa barangnya mana kok? Saya hormat pada promotor, betul? Disertasi yang baik adalah disertasi yang diujikan. Siapa yang mengujikan? Promotor toh. Lah promotor kan sudah tanda tangannya bertanggung jawab, betul nggak? Lah kenapa tinggalnya? Betul nggak? Hanya itu bagi saya. Jangan pernah ada kata untang angel. 2 bulan lalu Pak Prodi atas dasar persetujuan dari Dekan maka akan berubah bahwa tahapan ujian sekarang hanya 5. 1. Ujian kualifikasi. 2. Ujian usulan penelitian. Yang ketiga adalah ujian kelayakan hasil penelitian, dan yang keempat ujian tertutup, yang kelima terbuka. Kali kualifikasi, usulan penelitian, kelayakan hasil penelitian, tertutup dan terbuka. Pertanyaan adalah kalau salah satu tahap ujian kelayakan dihapus, maka judulnya adalah kelayakan dan hasil penelitian. Maka nanti dulu saya yang mulai semester ini sudah tidak ada ujian kelayakan, mohon pada waktu ujian hasil kelayakan itu dikunci untuk masuk ujian tertutup. Setuju? Saya mau syarat ujian kelayakan hasil kelayakan itu menjadi kunci untuk masuk ujian tertutup. Itu segala-galanya tertutup. Terbuka ngekek-ngekek. Ujian terbuka itu tidak boleh mengurangi ujian tertutup nilainya. Kalau ujian tertutup itu nilai 88, ujian terbuka ya minimal 88, tidak boleh 87. Saya garis bawahi. Tertutup adalah segala-galanya untuk menentukan lolos dan tidaknya ke ujian terbuka. Maka dulu saya sudah lulus, mohon maaf, pendidikan kemarin masih ada ujian kelayakan. Terima kasih, pendidikan lulus dengan baik. Mohon dari pengelola Pak Mas Hadi untuk berubah peraturan akademik yang dari 6 menjadi 5, sehingga itu harus dituangkan dalam peraturan akademik dilakukan SK-Rektor. Karena ingin mencoba bagaimana lembaga berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas proses dan yang dilakukan. Maka nomenklaturnya adalah kelayakan hasil penelitian. Penggabungan antara seminar hasil penelitian dan kelayakan. Maka nomenklaturnya adalah kelayakan hasil penelitian. Oh, hanya itu yang disampaikan. Maka mohon sekali lagi para pembimbing, para promotor dan co-promotor untuk mencermati 2 menjadi 1. Sekali lagi 2 menjadi 1, maka ujiannya di kelayakan hasil penelitian dan untuk kunci maju di ujian tertutup. Ujian tertutup adalah segala-galanya. Karena ujian tertutup itu akan menuju ke ujian terbuka. Bapak Ibu dan teman, yang berikut berkaitan proses ini, kami mohon dengan bantuan kalian semuanya. Kalau ada hal, mari kita berdebat. Sekarang S3, Kaprodi dan jajarannya sudah open house, open minded. Semua persoalan bisa disampaikan di program studi. Saya tidak ingin kaku-kakukan gitu. Tentang Scopus, maka begini dulu.
pada waktu penjenengan mau ujian kelayakan hasil penelitian, yang gabungan antara hasil penelitian dan kelayakan, sudah harus ada yang namanya abstrak dan ringkasan disertasi. Mengapa? Bahwa ringkasan disertasi itu sebagai bahan untuk membuat jurnal yang terindeks Scopus. Dari situ modalnya. Maka kami mohon ko dan promotor pada waktu mau ujian kelayakan hasil dan sudah ada satu abstrak dan ringkasan hasil atau disertasi. Itu sebagai modal dasar untuk membuat jurnal. Betul. Setelah kita mengikuti perkembangan yang kita lakukan pada hari ini, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk selalu hidup yang bahagia. Hidup bahagia itu mudah, dekat, sederhana. Ayo dimanapun Bapak Ibu berada, ayo kita ciptakan hidup yang selalu bahagia. Tujuh, dekat, mudah, sederhana. Kami atas nama lembaga Maturun, hari ini temanya disampaikan tantangan adalah reorganisasi kepengurusan ikatan alumni dan Himatu. Dr. Tuti, salaman dulu. Maturun berjalan selama 3 tahun berjalan sudah mengelola lembaga ini dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada orang yang mau jadi pengurus apa? Bersyukur kan? Hanya 3, mau, mampu, dan boleh. Mampu itu karena kerja baru. Maka nanti apapun yang jadi keputusan kita, siapapun yang akan meneruskan keputusan Ibu Tuti, kami selaku Maturun, Ibu Tuti dan jajarannya yang sudah mau, mampu, dan boleh. 3 tok. Mau, alhamdulillah, mampu kerja bareng, boleh kesepakatan bersama. Tepuk tangan untuk kita. Akhirnya, teruslah tersenyum bahwa hidup itu adalah indah. Setuju? Setuju. Masih banyak hal-hal yang kita syukuri. Demikian yang bisa kami matur. Akhirnya pada kesempatan yang mulia ini, mohon maaf manakala kami matur dan semuanya ada tutur kata kami yang kurang pas dan kurang berkenan, semata-mata ada nanti saya. Tetapi kalau ada Tuhan datang ke Allah Taala untuk selalu mengingatkan, mendoakan, dan ketiga menjalin jalinan silaturahim di antara umat untuk hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Dengan mohon itu Allah Taala. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 segera dibuka dan dimulai. Karena atas sambutan dan dibukanya acara hari ini. Berikutnya yaitu mohon arahan dari Ketua Pembina YPP 17 Agustus 1946 nomor Dr. Sasito Putra SHU. Pertama, malunya bagaimana? Karena sekian banyaknya Bapak Ibu sekalian, itu saya tua kok aku dewe. Oh, sama Pak Warsono ya tua aku atau Pak Warsono. Yang kedua, kalau jalan-jalan di situ kan orangnya harus yang langsing. Nah, oleh karenanya sudah di sini saja dengan berdiri dekat dengan catatan. Baiklah Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Saya juga mengucapkan salam sehat, salam Pancasila, merdeka. Saya luar biasa bahagianya, bahagia melihat Pak Rektor yang begitu luar biasa. Dan juga Pak Ketua Prodiri yang bermacam-macam perubahannya, ya. Matur suwun. Apa yang mau sampaikan saya ini 3 hal.
yaitu sesuai dengan undangan. Jadi kalau bicara ya sesuai dengan undangan. Undangannya itu minta pengarahan tentang percepatan perkuliahan, percepatan perkuliahan. Sama satunya lagi undangan itu minta pengarahan mengenai jaringan antar alumni dan mahasiswa. Ya, itu 2 hal. Nanti tak jawab. Pokoknya orang gelem kalah. Lalu tambah 1 lagi ya lain. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang alumni, saya pesen dari dosen pun nek wis purna tugas intinya yang sekarang ini nanti jadi dosen supaya apa? Supaya 79 itu masih boleh, sampai 79 itu masih boleh memberi kuliah. Terus bertanya, ini kira-kira. Nah, tapi saya ingin begini loh. Ini yang alumni ini loh. Aku ini ngapal kayak gini. Alumni itu supaya Pak Sukawi berangkat. Ini Pak Pamungkas ya? Siap, betul. Oh itu loh, orang penting orang bagus-bagus. Bagus kok kalau pria, kalau wanita cantik. Tidak ada wanita itu bagus. Baik Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa hari ini ya, Bapak Ibu sudah mengetahui lah ya, bahwa hari ini kita ada di era VUCA ya, era VUCA. V-nya apa? Ya, Volatility ya, Volatility anunya orang tapi barunya ya, artinya era yang bagaimana kok VUCA itu V, CA ya, itu akibat dari digitalisasi, dari komputerisasi ini, dari teknologi yang luar biasa ini ya. Apa itu? Yaitu keadaan yang amat sangat tidak bisa diprediksi, uncertainty. Sebagaimana ini fakultas hukum ini, orang hukum ini juga uncertainty-nya tinggi ya, tidak pastiannya. Kalau dokter itu uncertainty-nya 70%. Tidak tahu kalau hukum itu ya juga uncertainty-nya tinggi ya. U itu uncertainty, yang C itu adalah complexity, yang A itu adalah ambiguitas. Jadi sekarang ini keadaan ini tidak bisa diprediksi, coba saja ya, sangat tidak kepastian, sangat kompleks dan ambiguitas ya. Apakah Bapak Ibu sekalian juga merasakan demikian ya? Buktinya ya, sebentar saya menyampaikan buktinya bukan itu tadi ya, yaitu misalnya ini keadaan terus tak tulis sendiri lo karena umurnya itu jadi no. Oh bukan. Ya jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui ya, kemarin dan sampai sekarang ini itu ada ransomware ya. Kemudian ini yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Ketua Prodi maupun Pak Rektor, guru besar ya, alumni ini kudu dari guru besar loh. Lu iya ngapain? Akademis yang tertinggi adalah guru besar, jadi guru besar kok. Sudah besar sendiri. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi itu VUCA ya, sejati. Lalu kita sikapi bagaimana nih terhadap VUCA ini? Ya sudah, kita fleksibel, kita adaptif ya, kita melihat lingkungan, kita harus lebih banyak inovatif. Gagasan itu harus penuh, kalau tidak penuh ya harus piye gitu ya. Nah itulah kira-kira hal yang umum. Lucu-lucu. Lalu Bapak Ibu ya, saya matur sama Pak Ketua Prodi ya, sebetulnya itu saya mengharap begini loh, kalau ada pertemuan begini bu, ada MOU kerjasama gitu, misalnya Pak Warsono itu Pak Warsono itu operasinya sudah kerjasama dengan PSAPD apa belum dan sebagainya. Ibu bapak ini seperti Pak Sutari, Pak Sutari itu kan juga butuh kerjasama KC. Nah itu ya. Kalau pokoknya yang punya
artinya ini loh ya. Nah ini dokter Eli itu kan punya rumah sakit alumni kita ya, Pak dokter sudah kenal ya, itu alumni rumah sakit di Kuningan, itu sebetulnya bisa kerja sama. Mau tetapi ada pekerjaan lain jadi ditunda. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tapi saya kenang-kenangan, saya di Jalan Pemuda, kan hujan-hujan pada waktu saya kan di Jalan Pemuda. Sekarang Pak Kaprodi Prof. Sigit itu sudah tidak di Jalan Pemuda tapi di dan karena Pak Jalan Pemuda itu dibubuhke, diambruke, lalu akan dibangun 5 lantai. Waduh, aku ini nangis aku. Lu kok dibangun malah nangis. Kalau itu ruangan cuma dia tunggu. Saudara-saudara ini ujian gimana? Itu ya itu mau di bangun 5 lantai. Jadi ini mohon maaf, ini mahasiswa yang baru kuliahnya ya di benda gitu. Bapak Ibu sekalian yang paling penting itu untak dilamar oleh Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan. Jadi Kemendikbud datang ke Pak Rektor minta supaya itu tak buka. Saya kasih oke Pak Rektor, dan sekarang sudah dengan beasiswa ya sudah 3 semester 3 tahun mahasiswanya 88 ya kemarin juga tepuk tangannya Pak Rektor kok mau kartu ya jadi itu luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, lanjut adalah sesuai dengan undangan ya. Dalam undangan itu saya disuruh bagaimana mengenai percepatan ujian. Jadi begini, ini ada Permendikbud Ristekdikti nomor 53 tahun 2023 bahwa setiap perguruan tinggi itu harus ada standar nasional ya, pendidikannya itu ada standar nasional. Jadi UNTAD nanti harus ada standar nasionalnya UNTAD untuk pendidikan ini. Masa undi menurut standar nasionalnya 7 tahun ya. Kemudian nanti Pak Rektor itu tidak 7 tahun tapi 5 tahun. Ini kan lebih tinggi. Kita mau diberi kesempatan 7 tahun kok menyingkat 5 tahun lebih. Yang kedua, disertasi itu boleh dibuat minimal 6 semester tidak menjadi mahasiswa itu 6 semester atau 3 tahun baru boleh ujian disertasi. Ini menurut standar nasional itu Pak Ketua Prodi tadi mengatakan 5 semester. Jadi minimal 3 tahun, namun apabila memenuhi syarat bisa kurang dari 3 tahun. Nah, kata Pak Prodi 2,5 terus 2 wae ben cepet terus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, doktor itu berasal dari kata doktrin atau ajaran ya. Maka dari itu Bapak Ibu tadi sudah disebutkan harus menemukan penemuan baru, terutama karena program dokter ini tidak menerima yang tidak sebidang. Jangan lupa loh, misalnya itu dokter-dokter, Pak dokter-dokter jangan kesehatan saja loh, hukum kesehatan, hukumnya jelas. Itu sudah dijawab tugas dari panitia yang pertama. Jawaban tugas yang kedua, jaringan antar alumni dan mahasiswa ya. Tuti ya, kan sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, jadi nanti jangan lupa itu membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Intinya saya mau dalam kesempatan
sebetulnya alumni itu apa toh? Alumni itu berperan memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan alma mater. Jadi alumni itu adalah garda depan alma mater. Tidak alumni, badan alumni terus kata Pak Ketua Prodi tadi, terus wong ilang bombing di yujud ya. Orang itu ya harus tetap aktif. Tetapi kan kemarin dulu sudah disebut bahwa supaya tidak stres itu orang harus tetap aktif ya. Yang kedua ya harus ini apa namanya banyak duit, banyak duit orang stres. Yo, dan kita sombong. Berarti yang punya KJP yang punya apa bank-bank itu ya tidak pernah stres gitu. Yang kedua, alumni memiliki potensi dan kompetensi ya, membangun opini publik yang baik dan nama baik ya alma mater ya. Nah inilah yang penting. Lalu yang ketiga, memang hal-hal alumni itu dibutuhkan untuk kemajuan perguruan tinggi ya, maksud saya adalah untuk ya dengan memberikan masukan-masukan. Karena ya Bapak Ibu menjadi alumni itu harus memberikan inspirasi gitu. Artinya apa? Bahwa alumni kita maka dari situ saya mohon dengan Pak Rektor nanti bahwa harus ada tertiary study untuk alumni. Artinya apa? Riwayat hidup penelusurannya alumni itu kemana? Ya, lanjut ya, penting ya. Jadi organisasi alumni itu harus membangun jaringan yang kuat, berkontribusi ya, dan finansial, masukan yang strategis. Ya, terakhir, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan kesuksesan tanpa kerja keras ya. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa doa orang tua. Harapan dari yayasan ya, jadilah ya apa namanya perguruan tinggi dalam hal ini UNTAD ya, berkelas internasional yang kompetitif ya, inovatif, mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Semarang. Bila mana ada sumur di ladang, cakep. bolehkah aku ikut mandi? Boleh. Bila mana ada sumur Yang panjang. ya mari kita digali sumur. Bila mana apa selanjutnya bagaimana Pak? Bila mana ada umur panjang, kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum. Salam Pancasila merdeka. Halo, ditunggu untuk kelanjutan videonya bagian 2. Terima kasih.